Tahun Baru Imlek 2025 bertepatan pula dengan 2576 Kongzili yang akan dirayakan di hari Rabu 29 Januari 2025. Hari libur ini tentunya berdasarkan hasil dari surat keputusan bersama atau SKB dari 3 menteri yang dimana nantinya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang memiliki keturunan dari etnis Tionghoa akan bersama-sama merayakan hari besar mereka yang penuh makna budaya dan juga sukacita. Untuk itu pada hari ini tentunya dalam acara Bincang Spesial telah hadir tamu kita yang spesial dan tentunya sangat memiliki pengalaman yang luar biasa spesial dalam budaya dan juga etnis Tionghoa. Telah hadir di studio bersama saya hari ini ada Ko Alex. Halo. Halo. Apa kabar Ko? Baik Sila, terima kasih. Baik, luar biasa senyumnya ya. Sangat melambangkan kebahagiaan menyambut tahun baru Imlek ini. Baik, Ko Alexander Raymond Lim Kim Huat sendiri biasa juga terkenal dengan panggilan dari Ko Alex Chung nih. Nah, Ko Alex ini kabarnya konon merupakan salah satu pendiri dari Tiongki. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Ko apa itu sebuah gerakan ataupun komunitasnya? Ya, terima kasih Sila. Jadi Tionggi itu adalah sebuah gerakan independen ya, yang saya berfokus pada bagaimana mengumpulkan generasi muda untuk ikut terlibat dalam proses dokumentasi baik tradisi, budaya maupun kisah-kisah para tokoh-tokoh Tionghoa di Indonesia. Jadi prosesnya ini mulai dari menulis, mengumpulkan bukti-bukti sejarah, lalu berkeliling mewawancarai para tokoh dan sebagainya dengan tujuan supaya nanti ada dokumentasi terkait peninggalan atau kisah-kisah tentang Tionghoa di Indonesia. Demikian. Tentunya selain aktif melakukan penelitian juga ya Ko, tentunya penelitian tersebut tertulis ataupun tertuang dalam buku-buku ya, yang dimana ini sudah ada beberapa buku yang berhasil diterbitkan oleh Ko Alex. Mungkin kalau saya membacakannya hari ini ada yang berjudul 7 kali gagal 8 kali bangkit. Itu identik dengan angka-angka cantik ya dari etnis Tionghoa sendiri. Selanjutnya juga ada yang berjudul Melacak Jejak Kungfu Tradisional di Indonesia. Kemudian ada pula dengan judul Perayaan Tionghoa di Indonesia, Tionghoa di Quora, Tionghoa merajut keindonesiaan dan lain sebagainya ya Ko ya. Wah, luar biasa sekali. Dan ini sudah kurang lebih mulai menulis dan merilis buku ini sejak tahun berapa nih Ko? Saya mulai menulis itu tahun 2011 ya. Tapi 2011 itu masih menulis tentang kisah pengalaman hidup, lalu berbagi tentang bagaimana kalau kita dalam menghadapi kehidupan ini jatuh bangun gitu ya. Makanya judul bukunya yang pertama kali adalah 7 kali gagal, 8 kali bangkit. Pada intinya kita pantang menyerah ya, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di dalam hidup ini. Oke, dan tentu saja Ko Alex tidak berhenti sampai di situ saja ya. Betul. Saat ini juga konon katanya Ko Alex juga menempuh pendidikan kembali ya Ko, pasca sarjana di Universitas Negeri Semarang. Ya, betul. Dan juga mengambil jurusan yang memperdalam lagi nih mengenai ilmu dan kesastraannya. Iya, di bidang kajian sejarah ya, sejarah publik di UNES disingkatnya, Universitas Negeri Semarang. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Tentunya dari backgroundnya sendiri sudah sangat jelas Ko Alex ini sangat mendalami mengenai kebudayaan dan juga etnis Tionghoa. Untuk itu langsung saja nih Ko, pasti sudah banyak juga nih yang bertanya-tanya. Pasti masyarakat juga senang karena mendapatkan hari libur ekstra di bulan Januari ini. Namun sebenarnya apa sih Ko makna dari perayaan Imlek di tahun ini itu sendiri? Kata muasalnya tuh dari mana? Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam ya Cila ya, ke dalam Imlek, yang mungkin perlu dibahas di awal adalah asal kata Imlek itu dulu, karena Imlek itu merupakan bahasa Hokkien, dialek Hokkien gitu, yang merupakan salah satu subsuku dari etnis Tionghoa di Indonesia. Dulu lebih banyak pendatang dari wilayah Fujian atau Hokkien yang tiba di Nusantara. Nah, sehingga menyebabkan lebih banyak bahasa Hokkien yang digunakan dalam keseharian kita, termasuk Imlek tadi. Imlek itu kan dari 2 suku kata sebenarnya, Im dan Lek. Nah, kalau Mandarinnya Yinli, artinya adalah lunar kalender atau kalender bulan. Mengapa? Karena memang masyarakat Tiongkok itu menggunakan kalender bulan sebagai patokan mereka, sebab di sana memiliki 4 musim ya. Nah, kalau di kita kan hanya 2. Nah, itu kata-kata Yinli itu Mandarin, kemudian di bahasa Hokkien menjadi Imlek. Nah, itulah yang kita menyebutnya
Hari Raya Imlek gitu. Tapi sebenarnya lebih tepatnya lagi bukan Hari Raya Imlek, tetapi Hari Raya Xinjia. Mengapa? Karena Xinjia itu juga berasal dari bahasa Hokian, yang berarti bulan pertama di dalam kalender Imlek. Jadi bulan Januari ya maksudnya gitu. Itu digunakan mengacu kepada bulan awal masuknya musim semi di Tiongkok. Nah, itu yang dirayakan oleh masyarakat Tiongkok di seluruh dunia yang masih menganut budaya Konfusianisme ya, termasuk di Korea, di Vietnam, di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, dan berbagai daerah yang ada masyarakat keturunan Tionghoa di sana. Nah, ini menjadi bahasa yang kemudian memasyarakat di Indonesia mungkin lebih populer Imlek, tetapi kalau di kalangan kita masyarakat Tionghoa lebih menggunakan Xinjia gitu. Tentunya juga ada subetnis lain selain subetnis Hokian seperti dari Teochew, dari Kanton, Konghu ya, ada juga dari berbagai Hai Lufeng dan sebagainya. Hakka itu menggunakan dialek yang berbeda-beda. Tetapi karena kita di Nusantara waktu itu lebih banyak yang masuk dari Hokian, sehingga bahasa Hokian lebih merakyat gitu. Itu yang mungkin kalau Cila pernah dengar istilah loteng. Betul. Nah, loteng atap ya, itu juga dari bahasa Hokian, lauteng gitu. Tahu dari tofu gitu ya. Bakmi yang kita makan itu juga dari bahasa Hokian gitu. Oke, jadi sebenarnya panjang sekali ya perjalanan perubahan-perubahan nama itu hingga sampailah diadaptasinya ke Indonesia yang kita gunakan sampai hari ini. Dan tak hanya terbatas pada kata perayaan makna itu sendiri, tapi juga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari seperti atap, lonteng, dan juga tahu yang tadi sudah Koko sebutkan. Baik, nah kok setiap tahunnya kita juga tahu nih kalau ada simbol-simbol hewan yang berganti-ganti ataupun berubah-berubah yang menjadi sebuah ciri khas dari perayaan Imlek itu sendiri. Kalau di mal-mal ataupun di jalan dan juga di kelenteng tentunya kita sudah melihat ada hewan ular, ada naga, ada monyet, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apakah relevansinya dari hewan-hewan tersebut yang kuat ataupun yang membuat itu hubungannya menjadi erat dan melekat dengan perayaan Xinjia itu sendiri? Nah, kalau kita bicara tentang 12 sio ya, di dalam urutan 12 sio, tahun Imlek 2025 ini kita memasuki tahun ular ya. Dia merupakan tahun ular dengan unsur atau elemen kayu nih kali ini. Nah, pada unsur kayu ini juga ada unsur lainnya. Jadi kita selain bicara sio yang jumlahnya 12, mulai dari naga ya, ular, kambing, dan seterusnya, itu juga masing-masing unsur yang melengkapi dari sio itu juga ada, yaitu 5 unsur atau wusing. Ada elemen logam, kayu, tanah, air, api. Nah, kebetulan di dalam perhitungan tahun ini adalah tahun ular kayu gitu. Nah, kaitannya kalau kita bicara ular sio ya sebagai suatu entitas, ya, suatu simbol, dia menyimbolkan sesuatu yang sifatnya kecerdikan. Nah, kecerdikan, lalu juga adaptasi, karena kan ular bisa hidup di. Nah, kemudian dia juga menyimpulkan mampu melewati tantangan atau rintangan. Unsur kayu sendiri dia menyimbolkan keteguhan atau keseimbangan atau harmonis. Tetapi juga pertumbuhan seperti tumbuhan kayu gitu. Sehingga kalau kita bicara Imlek tahun 2025, tentunya harapannya adalah tahun ini walaupun dipenuhi berbagai tantangan, tetapi kita mampu beradaptasi, mampu melewatinya dengan tetap stabil dengan adanya unsur kayu itu. Makanya kenapa diharapkan kalau di tahun ini bagi para pemirsa Sinpo TV yang bercita-cita tinggi, yang ingin memiliki ambisi besar, juga tetap harus mempertimbangkan harmonisnya. Jangan hanya mengejar cita-cita, tetapi juga melupakan hal-hal lainnya. Oke, berarti ada makna khususnya ya kok, relevansinya jelas sekali antara simbol dan juga elemen yang digunakan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan kok. Nah, tapi kalau dari ular kayu sendiri ini kok, kira-kira apa sih yang menjadi highlight ataupun poin pentingnya untuk kita bersama-sama lebih memahami mungkin ya dan juga lebih mendalami di tahun 2025 ini? Apakah mungkin ini adalah tahun yang baik untuk misalnya memulai bisnis ataupun memulai sebuah hubungan yang baru atau hal-hal lainnya, gimana tuh kok? Ya, di setiap tahun kalau mungkin Cila pernah tahu ya, di setiap tahun Imlek itu pasti ada
ramalan Feng Shui, ada ramalan Shio, buku-bukunya bertebaran ya di internet, di toko buku gitu. Itu memang adalah suatu perhitungan yang astrologi Tiongkok ya, yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Itu juga memiliki makna tertentu. Jadi dari 12 Shio itu memang menyimbolkan atau melambangkan sifat-sifat manusia yang sesuai ilmu perbintangan Tiongkok yang kemudian disimbolkan menjadi 12 hewan. Nah, dari masing-masing hewan ini termasuk dalam secara khusus ya, kali ini kita bicara ular kayu gitu ya. Betul. Nah, itu menyimbolkan sifat-sifat yang memiliki kesamaan dengan hewan yang disebutkannya di dalam urutan 12 Shio itu atau Capji Shio disebutnya. Nah, sehingga dalam konteks ini kalau kita melihat hewan ular, dia kan mampu ya melewati berbagai rintangan, mampu juga menyerupai bentuk yang ada di sekitarnya, mampu juga hidup di hawa panas, seperti Sheila mungkin tahu di padang pasir kan ada hewan ular ya. Nah, jadi kaitannya dengan tahun ini, tahun yang disebut tahun ular umumnya adalah tahun yang penuh liku-liku. Tetapi bukan berarti kita jadi khawatir untuk buka bisnis, untuk mencari jodoh tadi seperti disebutkan Sheila, untuk membuka atau pindah rumah dan sebagainya. Semuanya bisa dilakukan, tetapi perlu mempertimbangkan unsur yang melengkapinya, yaitu unsur kayu. Kita tidak boleh sembarangan mengejar cita-cita baru, sembarangan ingin meraih ambisi kita tanpa memperhitungkan elemen yang menyertainya. Jadi dalam hal ini kayu, ada hal positif di situ, yaitu kayu itu melambangkan pertumbuhan. Sehingga kalau bagi pemirsa yang ingin membuka bisnis baru, yang ingin melebarkan sayap bisnisnya, dan juga ingin tentang hal-hal pribadi ya, mengejar cita-cita, silakan. Tapi tentunya harus mempertimbangkan harmonisasinya. Harus melihat juga kemampuan kita. Jangan langsung hantam kromo ya. Kita harus mempertimbangkan segala macamnya sehingga tidak terjadi disharmoni, demikian. Oke, berarti sebenarnya selayaknya manusia kita ada plus minusnya, ada positif negatifnya gitu ya. Kok ada pertimbangan-pertimbangan yang tetap harus dijalani dari tahun ke tahunnya, apapun itu sebenarnya Shio dan elemennya gitu ya, Ko ya. Nah, Ko, tentunya juga pasti banyak nih pemirsa yang bertanya-tanya nih, Ko. Aku juga pernah sedikit mendengar ceritanya gitu kan. Sebenarnya bagaimana ataupun apa ya yang mendasari terpilihnya 12 hewan dalam Shio tersebut gitu kan. Karena kok ada beberapa hewan yang nggak masuk, misalnya kalau kita sebut gajah gitu kan kok, atau misalnya hewan-hewan lainnya seperti semut gitu kan. Nah, kenapa sih 12 hewan ini yang dipilih untuk dijadikan Shio? Ya, itu terkait dengan legenda, mitos ya, tergantung Sheila mau melihatnya dari sisi mana nih, dari sastra Tiongkok atau dari budaya lain gitu. Jadi kenapa juga disebutkan anjing dengan kucing bermusuhan? Itu juga ada ceritanya pada waktu itu. Kalau di dalam konteks Buddhisme, Sang Buddha memanggil hewan-hewan untuk berkumpul, kemudian si kucing ini ketinggalan dan akibatnya dia berada di belakang anjing dan sudah tertutup pintunya pada waktu dipanggil. Sehingga dia tidak bisa masuk bertemu Sang Buddha. Sejak itulah anjing dan kucing bermusuhan. Nah, itu kan menurut legendanya, mitologinya. Jadi tergantung kita melihatnya dari sisi mana 12 Shio itu. Tetapi yang pasti hewan-hewan yang ada itu juga yang ada pada waktu itu di Tiongkok. Mungkin kan pada masa itu gajah ya lebih ada di India, tidak ada di Tiongkok. Sehingga ada sebabnya mengapa yang terpilih masuk di dalam itu adalah 12 hewan tersebut. Yang tentunya juga lebih ada di keseharian masyarakat Tiongkok pada masa itu. Kerbau ya, macan bukan berarti ada di keseharian, tetapi lebih mudah ditemui di zaman itu macan di gunung. Lalu kenapa kalau gitu ada naga kok? Betul. Naga kan bukan keseharian. Nah, naga itu adalah hewan yang dimuliakan di dalam budaya Tiongkok yang dianggap sebagai hewan dari langit, hewan dewa gitu. Jadi dia ada masuk ke dalam situ di urutan pertama. Oke. Menarik sekali ya tentunya kisah pemilihan dari 12 hewan Shio ini ya. Tentunya pasti para pemirsa juga sudah penasaran nih kok, ingin menggali lebih dalam lagi. Nah, kalau gitu kok aku juga ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai elemennya itu sendiri kok. Kenapa tadi ada 5 elemen yang disebutkan, mungkin ada juga nih pemirsa yang berpikir kok tidak ada elemen udara gitu misalnya. Nah, itu
Kalau pemilihan elemennya sendiri itu bagaimana tuh Kong? Kalau kita bicara elemen itu pasti lebih mengacunya nanti dengan ajaran yang disebut Taoisme ya. Jadi itu akan lebih dalam, konteksnya sudah berbeda. Tetapi kalau kita bicara elemen itu memang ada 5 yang mewakili ya, dianggap mewakili tadi mulai dari unsur air, api, logam, kayu, dan emas. Nah ini unsur ini memang sudah dipilih dari ribuan tahun lalu menjadi unsur yang dianggap mewakili. Kalau kita tadi misalnya bertanya, kok nggak ada unsur udara? Nah, dia kan ada di dalam unsur api di situ, karena mengandung udara di situ. Jadi unsur-unsur ini memang sudah melengkapi sejak ribuan tahun. Dan itu ada di dalam Tao Te Ching atau ajaran Taoisme di dalam. Kita akan perlu sesi terpisah untuk membahas itu karena sangat panjang dan lebar. Tetapi kalau kita bicara secara singkat, unsur-unsur ini melengkapi karakter manusia sebenarnya. Termasuk juga menjadi petunjuk di dalam seseorang ketika dia ingin menjalankan cita-citanya, ingin bertanya tadi di awal tahun, wah di Imlek ini saya sionya sio kuda, unsurnya api. Bagaimana seekor kuda api hidup di dalam tahun ular kayu? Jangan-jangan nanti kayunya terbakar, kena api begitu kan. Nah, itu yang menarik sekali ya. Kita kalau bicara itu, wah bisa panjang sekali. Nah, tetapi memang disitulah uniknya, sehingga kita seringkali memerlukan banyak masyarakat Tionghoa yang, ayo udah ganti tahun nih, udah ganti Xinjia, kita cari buku yuk. Nah, dia bahkan baca nih, mana yang ciong atau mana yang dia bentrok. Kira-kira unsur saya dengan unsur tahun ini, bagaimana mencegahnya gitu. Ada kan yang menyatakan kalau dia berunsur api, dia cocok nih dengan bisnis yang terkait api. Misalnya masakan, buka bisnis restoran gitu. Nah, tapi kan juga ada pantangan-pantangan yang harus dijaga. Jadi itu terkait dengan unsur adalah pelengkap dari sio itu tersebut. Gitu. Ada 5. Demikian. Baik, itulah dia pemirsa kurang lebih sejarah yang sudah sangat dijelaskan panjang kali lebar, namun sebenarnya masih membutuhkan banyak waktu dan ruang ya kalau untuk menjelaskannya. Betul sekali, dan nantinya kita akan mengulik lebih jauh mengenai perayaan tradisi Imlek di tahun ini. Jangan kemana-mana, tentunya masih dalam acara Bincang Spesial. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, Anda kembali masih menyaksikan Bincang Spesial tentunya dalam perayaan edisi Imlek ataupun Xinjia, masih bersama Ko Alex di sini. Baik, kok kita lanjut lagi nih. Mungkin kita akan membahas, kalau tadi kita sudah membahas sejarahnya, tradisi sio dan juga elemen, kita akan lebih masuk ke dalam pembahasan yang lebih relate ataupun lebih berkaitan nih dengan
masyarakat kita sehari-harinya. Nah, sebenarnya dalam tradisi Imlek itu sendiri kok, ada berapa banyak macam sih tradisinya? Wah, ini pertanyaan yang jawabannya bisa panjang ya, panjang sekali itu. Tapi Sila, kalau kita mengacu pada buku Hari Raya Orang Cina, Cinanya dengan TJINA, karya Chua Chu Kuan yang terbit pada 1900-an, itu beliau itu seorang seorang terpelajar, seorang Lieutenant der Chinesen atau Letnan Tionghoa di masanya. Juga merupakan kongco atau kakek buyut dari sejarawan senior Pak Didi Kuartanada. Nah, di dalam buku tersebut, kalau kita mengacu pada isi buku itu, akan banyak sekali tradisi yang meliputi menjelang dan hari rayanya dan setelahnya. Itu sedikitnya bisa sampai 15 tradisi, 10 sampai 15 tradisi. Tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi-tradisi itu memudar ya. Jadi berkurang sehingga yang sekarang ini sudah sangat simpel sekali. Nah, kalau kita bicara tradisinya itu sudah dimulai sebenarnya dari 2 minggu sebelum Hari Raya Imlek, Cila. Jadi dari 2 minggu sebelumnya sudah dilakukan persiapan-persiapan yang di dalam bahasa Mandarinnya disebut Xiaonian atau tahun baru kecil sebelum menjelang tahun baru hari rayanya gitu. Nah, kalau kita urut lagi, nanti setelah Hari Raya Imleknya dia membutuhkan kurang lebih 2 minggu ya, hingga Hari Raya Imlek itu berakhir. Ditutup dengan perayaan, Sila mungkin pernah dengar namanya perayaan Cap Gomeh gitu. Jadi dari 2 minggu sebelumnya hingga 2 minggu setelahnya. Oke. Nah, makna-makna atau nilai-nilai apa sih yang tergambarkan dari perayaan-perayaan itu kok? Ya, kita bisa mulai dulu ya tadi dari tradisi 2 minggu sebelumnya nih. Nah, jadi biasanya yang dilakukan 2 minggu sebelumnya pasti membersihkan rumah. Lalu ada juga yang secara khusus dia menyiapkan meja sembayang untuk yang disebut dengan Chow Kun Kong atau Dewa Dapur. Dewa Dapur ini dianggap di kalangan masyarakat Tionghoa yang mempercayainya dianggap sebagai sumber rezeki atau makanan, memberi makanan bagi keluarga tersebut, sehingga dilakukan persiapan pembersihan dapur, memberikan altar sembayang untuk Dewa Dapur, lalu juga mempersiapkan yang paling populer tentunya angpau. Yes, kesukaan banyak orang ya tentunya yang ditunggu-tunggu. Kita mempersiapkan angpaunya, isinya, tapi juga banyak yang sering tidak dibahas adalah sebelum Hari Raya Xinjia atau Imlek sebenarnya sangat diharapkan seseorang itu melunasi hutang-hutangnya. Tuh para pemirsa ya. Kalau zaman sekarang mungkin agak susah ya, karena saya kan cicil kok. Ya begitu. Jadi mempersiapkan itu, lalu juga ada yang menyiapkan hiasan-hiasan berupa, Sila pernah dengar yang namanya pohon kumquat. Iya. Nah, seperti jeruk mandarin ya, gitu. Yang kecil-kecil. Betul. Itu dianggap kan sebagai simbol keberuntungan ya, simbol hoki gitu, karena menyerupai emas. Lalu juga mempersiapkan tulisan-tulisan. Kalau zaman dulu kalau kecil itu kita wajib tuh kalau Xinjia beli baju baru, ya kan, warnanya merah, ngejreng dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan sebelum hari rayanya. Nah, menjelang hari rayanya, satu malam sebelumnya, itu biasanya akan banyak hal-hal yang dianggap dalam tanda petik tabu ya, atau yang dihindari oleh masyarakat Tionghoa. Sila mau tahu nggak apa aja? Apa tuh? Mau dong. Nah, itu kan mungkin pernah dengar ya, kalau malam sebelum Xinjia, orang Tionghoa dilarang nyapu. Betul. Bagi yang perempuan, dilarang keramas. Nah, lalu berbagai macam ya. Tidak boleh menangis. Tidak boleh menangis, tidak boleh pakai baju putih, tidak boleh makan bubur. Banyak tuh ya kalau nggak bolehnya ya. Banyak nggak bolehnya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, terlebih generasi muda ya seperti kau, kita kan mempertanyakan. Betul. Kenapa apa sih dasarnya, sejarahnya bagaimana gitu. Nah, kalau khusus yang untuk tadi dilarang nyapu nih kalau malam Xinjia gitu, itu karena dianggap membuang rejeki, membuang hoki gitu. Sebab dari 2 minggu sebelumnya hingga malam Xinjia itu rumah sudah dibersihkan.
Sehingga kalau kita menyapu di malam Xinjia itu sama saja simbolnya atau lambangnya adalah membuang hoki yang akan masuk. Termasuk juga bagi perempuan kalau yang dia keramas itu juga membuang rezeki yang akan diterima gitu. Kalau bubur, kenapa kita menghindari makan bubur pada hari raya Xinjia ataupun menjelang Xinjia? Karena bubur kan identik dengan makanan orang sakit. Dia juga sifatnya lembut ya gitu. Kalau di Tiongkok bubur itu makanan orang miskin. Jadi itu dihindari ya. Kita ingin mendapatkan banyak rezeki, banyak kebahagiaan, tidak ingin sakit, tidak ingin jatuh miskin, kita menghindari makanan itu. Lalu menghindari baju putih ya, karena baju putih di kalangan masyarakat Tionghoa adalah simbol kedukaan, simbol orang sakit. Sehingga kalau kita pakai itu rasanya nggak pas gitu. Makanya kita memilih warna merah. Nanti kita bisa bahas lebih jauh tuh Sila, kenapa warnanya merah. Betul, betul sekali tentunya. Nah, terus Ya. boleh dilanjut lagi? Apalagi ya, banyak sekali sih sebenarnya dilarang itu, dilarang ini gitu. Tetapi itu yang kau alami dari masa kecil hingga sekarang. Kalau kita masih memiliki orang tua yang hidup di zaman tahun 60-an, 70-an, itu masih berlaku di kalangan keluarga-keluarga masyarakat Tionghoa hingga tahun 2025 ini. Kau nggak tahu kalau di kalangan keluarga Sila apakah pasti mengenal itu, tabu-tabu semacam itu. Masih Ada juga tentunya, ya? Iya, termasuk gunting kuku. Ya kan, yang tidak boleh dilakukan juga ya kan, Kotna? Betul, gunting kuku, menyulam, merajut, itu juga ada dasarnya ya. Karena kita menghindari benda-benda yang tajam. Sebab dulu di Tiongkok itu benda-benda tajam itu kan bisa menimbulkan luka atau kecelakaan. Sehingga menjelang Imlek atau menjelang Tahun Baru, kita cenderung menghindari benda-benda yang tajam yang bisa melukai kita. Benar gitu. sekali. Nah, kok tapi kalau tadi Koko sudah sempat menyinggung dengan warna merah gitu kan, kok sebenarnya apa sih, boleh nggak di-spill sedikit saja mungkin apa landasannya kenapa Imlek Xinjia itu sangat identik dengan warna merah? Apakah itu melambangkan semangat, daya juang yang berkobar-kobar seperti api atau bagaimana? Ya, kalau kita mau bicara itu nanti pasti nyambungnya juga ke petasan, nyambungnya juga ke kembang api gitu. Karena kita bicara soal Imlek, kalau di Tiongkok purba, Tiongkok kuno itu dari zaman dulu dinasti Xia, dinasti pertamanya Tiongkok ya, dinasti mythical, itu katanya di dalam dongengnya, di dalam legendanya itu ada makhluk yang bernamanya, kalau di dalam bahasa Hokkiannya disebutnya Sanso. Tetapi sekarang ini lebih populer di legendanya disebutnya makhluk yang bernama Nien. Nah, Nien ini adalah makhluk buas yang bisa menakuti penduduk, lalu juga dia juga memakan manusia gitu. Sehingga pada masa itu ada seorang tokoh bernama Litan, dia membakar bambu. Membakar bambu malam hari karena dia merasa terganggu ya dengan makhluk itu. Nah, Litan ini membakar bambu sampai menyala-nyala apinya dan menimbulkan letupan. Nah, nyalanya kan warna merah. Letupannya itu bunyinya duar gitu. Nah, ternyata itu menakuti makhluk itu, makhluk Nien atau Sanso itu. Nah, kemudian itu digunakan sebagai petunjuk, oh makhluk itu takut dengan bunyi-bunyi yang keras, dengan warna merah, dengan letupan-letupan gitu. Nah, kemudianlah hingga beribu-ribu tahun warna merah itu digunakan sebagai simbol ya, mengusir hal-hal yang kurang baik, bunyi petasan juga. Tetapi kalau Sila tanya, ada nggak hubungannya kok dengan semangat, nilai juang? Ada. Itu karena di Tiongkok kan pada masa itu warna merah itu dianggap sesuatu yang menggelorakan semangat juang, karena kan dulu banyak perang yang terjadi gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar kalau kita bisa mengambil sedikit kesimpulan benang merahnya bahwa setiap elemen-elemen ataupun barang-barang yang ditunjukkan dari perayaan Xinjia ini sendiri memiliki makna masing-masing ya dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Kok selalu pokoknya ada pengertian dan juga ada makna khususnya. Ya. Wah, keren dan luar biasa sekali nih. Oke deh kok. Nah, selain tadi identik dengan warna merah dan juga kembang api, perayaan Imlek ataupun Xinjia juga identik dengan makanan khas seperti kue keranjang nih kok. Betul. Nah, kira-kira apa sih makna dari kue keranjang itu sendiri? Nah, kue keranjang ini kan sering disebutnya dalam bahasa Mandarin Nian Kao. Nah, itu kalau di Indonesia lebih populer dengan istilah namanya dodol Cina ya. Gitu. Kue keranjang bentuknya bulat, warnanya coklat.
Nah, dia kan sebenarnya adalah kue gula merah, hung tang nian kao. Sehingga kata-kata nian kao itu sendiri, Sila tahu nggak? Itu kan bahasa Mandarin. Dia memiliki arti atau kesamaan. Kalau nian kao itu artinya tumbuh lebih tinggi. Kau itu tinggi ya. Nian itu terus-terusan gitu. Jadi bertumbuh terus nian kau. Nah, itu identik dengan kue itu. Diharapkan dengan memakan atau menyantap kue itu kita akan terus maju, berkembang seperti itu. Bentuk kuenya yang bulat juga menyimbolkan harmoni. Yang tidak ada habisnya gitu. Betul, ya. dia adalah suatu simbol yang terus-menerus ya, bentuknya bulat gitu. Rasanya yang manis juga menyimbolkan rezeki yang datang, yang nikmat yang kita alami, yang kita terima. Makanya tadi kalau kita balik ke tradisi sembayang kepada dewa dapur, dewa Chow Kun Kong, kan ada istilahnya kalau kita sembayang kepada dewa dapur, kita memberikan sajian berupa nian kao atau kue keranjang atau dodol Cina itu. Katanya sih itu dalam tanda petik untuk menyogok dewa dapur. Sebab dalam tradisi tertentu dewa dapur itu setiap tahunnya dipercaya dia melaporkan apa yang terjadi di rumah tangga kita, di keluarga kita selama setahun itu, dilaporkan kepada kaisar langit. Nah, supaya dia melaporkan yang baik-baik, kita dalam tanda petik sogok dengan itu. Kue keranjang. Wah, ternyata ada yang memantau dan melaporkan ya dari hasil rumah tangga kita sehari-harinya. Oke, nah tapi kok nggak hanya berhenti di situ saja nih, juga pasti banyak dari pemirsa yang bertanya-tanya, kalau tadi udah merah, petasan ataupun kembang api, kue keranjang, yang satu lagi juga yang identik adalah buah jeruk nih kok. Kenapa buahnya harus buah jeruk? Kan kalau merah-merah bisa yang lain nih, misalnya apel gitu kan, kenapa tuh jeruk? Ya, kita lihat dari asal katanya dulu ya Sila. Kumquat itu kalau dalam bahasa Kanton atau Konghu itu identik dengan mirip dengan emas. Sehingga kalau kita punya pohon yang ada emasnya, pasti kan semua orang happy, semua orang senang. Sehingga warnanya juga pengaruh. Warna jeruk Mandarin itu kan orange-nya ngejreng ya. Dia kan warnanya oranye cerah gitu. Itu juga menjadi simbol kecerahan rezeki. Bentuknya yang bulat, rasanya yang manis. Lagi-lagi semua berkaitan dengan hal-hal baik ya. Hal-hal baik yang kita terima di awal tahun. Dan diharapkan itu akan bertahan hingga akhir tahun. Sampai Shinian berikutnya atau Sincha berikutnya. Makanya kadang ada yang memiliki hiasan pohon kumquat itu supaya awet katanya, pakai yang plastik. Benar. Jadi awet dia sampai akhir tahun selama-lamanya. Gitu. Betul. Oke, seru sekali perbincangan kita tentunya yang menjadi jawaban dari atas pertanyaan teman-teman dan juga pemirsa di rumah nih. Tentunya kita akan masih terus berbincang kok dalam segmen berikutnya, dan untuk pemirsa tetap jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial edisi Sincha. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam acara Bincang Spesial edisi Imlek 2025. Tentunya masih bersama saya Priska Priscilla dan Ko Alex yang luar biasa sekali membahas dan juga sangat mengerti mengenai budaya Tionghoa pada khususnya. Oke Ko, kita lanjut lagi. Tentunya dalam perayaan Imlek ataupun Xinjia setiap tahunnya, terutama anak-anak itu pada bersorak-sorai nih karena menanti dan juga menunggu agar mereka mendapatkan angpao ataupun hangpao yang berwarna merah-merah. Nah, namun tentunya juga kita pasti sering dengar nih untuk teman-teman yang beretnis Tionghoa, kalau yang memberikan angpao itu hanyalah orang-orang yang sudah menikah. Nah, itu kenapa ya kok kira-kira seperti itu? Oke. Nah, kalau kita, karena ini saya diwawancara di Sinpo TV ya, jadi kita bisa melihat contohnya Sila, salah satunya di Surat Kabar Sinpo edisi tahun 1940, dan juga edisi 1920-an, nomor 133. Di sana dituliskan bahwa angpao itu diberikan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya secara tradisi angpao itu adalah hanya untuk anak-anak gitu. Di dalam buku almarhum Kong Chow Choa Chukuan yang berjudul Hari Raya Orang Cina tadi, dinyatakan angpao sejatinya adalah untuk anak-anak usia 1 tahun hingga 10 tahun. Spesifik ya? Iya, itu sejatinya awalnya. Terus apa simbolnya gitu? Yaitu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai yang lebih tua mendukung mereka untuk bertumbuh, mendukung mereka untuk maju gitu. Kita berikan modal gitu istilahnya, gitu, bentuk dukungan. Lalu di dalam amplop merah, kalau di dalam bahasa Mandarinnya hung pao, tetapi di dalam bahasa Hokkien hung menjadi ang sehingga angpao gitu. Nah, angpao ini yang kemudian warna merahnya tadi tentunya berkaitan dengan semangat, rezeki begitu tadi ya. Nah, itu yang kemudian terus dilakukan tradisinya dari ribuan tahun hingga ke saat ini. Kemudian siapa yang memberikan angpaonya? Nah, tentunya yang sudah berpenghasilan, yang sudah bekerja gitu ya. Dia ingin memberikan angpao, mendukung kepada yang lebih tua. Dalam perkembangannya, angpao ini tidak cuma diberikan kepada anak-anak. Nah, mungkin kepada kerabat, keluarga, saudara gitu ya. Pokoknya yang lebih muda dari dia kasih. Tetapi ada juga yang menyatakan, boleh nggak nih saya punya penghasilan, saya kasih gitu. Boleh walaupun saja. Belum menikah gitu ya. Walaupun belum menikah gitu. Itu sebenarnya boleh saja untuk saat ini. Tetapi mengapa demikian? Karena dulu kamu aja belum nikah, kamu tuh belum stabil, kamu tuh belum dianggap seperti itu. Belum mapan. Sebaiknya kamu simpan uangnya untuk kamu menikah. Betul. Kalau kamu sudah menikah, kamu sudah mapan, bolehlah kamu bagi-bagi rezeki begitu. Tetapi ada juga sebaliknya nih, Cila. Kalau kita mau kasih angpao, kau misalnya mau kasih angpao, dulu keponakan kau ini belum nikah. Di tahun Imlek berikutnya dia ternyata sudah menikah. Nah, dia tidak perlu dikasih lagi. Tapi apakah misalnya kalau yang sudah menikah itu usianya bahkan lebih muda, tetap boleh memberikan kepada yang tua? Boleh, sepanjang yang tuanya memang belum menikah. Begitu. Atau kepada keponakan yang lain gitu. Tetapi kalau keponakannya sudah menikah, ya dia tidak perlu memberikan lagi. Itu tradisinya karena dianggapnya yang menikah itu di dalam tradisi Tiongkok dianggap sudah dewasa. Sudah lebih mapan dan siap ya kok. Idealnya dia justru tidak mendapatkan angpao, tapi dia memberikan angpao kepada yang lebih muda, yang masih bertumbuh, tadi anak-anak misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam perayaan malam tahun baru Imlek dan juga ketika di hari Imlek itu sendiri kok, biasa juga banyak nih anak kecil yang diajarin sama orang tuanya, ayo Kyonghi dulu nih kok katanya ya kan. Coba gimana ngomongnya kongsi-kongsi gitu kan kok. Nah, sebenarnya kata-kata tersebut yang benar
seperti apa? Apakah itu sudah merupakan hasil modifikasi? Dan juga apakah hal tersebut sebenarnya wajib untuk dibicarakan atau bagaimana? Ya kalau sekarang ini kan kalau kita nonton televisi atau lihat di YouTube atau dengar sehari-hari, orang cenderung bicaranya kongsi facai gitu ya. Nah itu kan juga sebenarnya kurang tepat, Sila. Sebab kongsi facai itu aslinya kan dari Hong Kong ya, itu menggunakan bahasa Kanton atau bahasa Konghu, yang artinya semoga kamu tambah kaya gitu. Nah itu kan rasanya kalau kita pergantian tahun, kita cuma mengucapin kongsi facai gitu ya, semoga kamu tambah kaya. Itu buat saya, buat kalangan yang lain juga menganggap kamu komersil banget gitu. Nah, itu kurang tepat. Tetapi kan di Hong Kong beda, sudut pandang masyarakat Tiongkok di sana dengan yang di sini itu lain. Sehingga kalau zaman dulu dari saya kecil hingga saat ini yang lebih tepat digunakan dan yang lebih umum adalah Sin Chun Keong Hee. Sin Chun Keong Hee artinya adalah selamat menyambut atau selamat memasuki musim semi yang baru. Karena pada tanggal yang kita sebut Imlek di Indonesia atau Xinjia, di Tiongkok sana adalah mereka pergantian musim, memasuki musim semi. Mereka bisa mulai bercocok tanam lagi, mulai menyambut hal-hal baru, sehingga kata-kata lengkapnya adalah Sin Chun Keong Hee gitu. Selamat memasuki musim semi yang baru. Bahkan kalau panjangnya lagi, dulu kalau masih kecil ya, masih ada paman yang lebih tua dan generasi-generasi senior dulu, panjang tuh lengkapan di bawahnya ada Sin Chun Keong Hee, Tiam Hock Tiam Siu. Tiam Hock Tiam Siu artinya semoga kamu tambah rezeki, semoga kamu tambah panjang umur. Masih panjang lagi di bawahnya ada Ban Seruji. Jadi semoga ribuan masalah kamu terselesaikan. Di bawah tambah lagi Hapki Peng An. Nah itu artinya semoga seisi rumah kamu damai sentosa gitu. Jadi panjang banget. Dan maknanya tentunya sangat positif ya. Jadi tidak hanya karena untuk semakin kaya gitu ya, tapi juga pokoknya rumahnya didoakan, kesehatannya didoakan, musimnya pun didoakan. Oke. Nah, kok kita lanjut lagi tentunya membahas mengenai tradisi Imlek yang terjadi gitu ya, kok. Relate juga nih, mungkin berhubungan juga gitu karena kita di Indonesia kok pada khususnya. Kalau Xinjia ataupun Imlek itu dekat dengan awal tahun, yang dimana kalau dulu kita belajar geografi itu biasanya berkaitan dengan musim hujan gitu kan. Betul. Kabarnya semakin deras hujannya semakin banyak nih cuan dan rezekinya gitu kan kok. Iya. Nah kalau menurut pandangan Ko Alex sendiri itu gimana? Ya karena kan air itu identik dengan keberkahan, sehingga di kalangan masyarakat Indonesia juga tentunya masyarakat Tionghoa yang sudah berakulturasi, yang sudah hidup di sini ribuan tahun yang berakulturasi, berasimilasi, juga memiliki pandangan yang serupa. Nah, kebetulan pada waktu kita di sini merayakan Xinjia di awal tahun, di Tiongkok sana itu kan lagi pergantian musim semi, karena mereka memiliki 4 musim, sedangkan kita hanya 2 musim. Nah, pada waktu hari Imlek itu jatuh di awal tahun, setiap awal tahun kita pergantian tahun, itu di Indonesia kan lagi memasuki musim hujan. Sehingga wajar kalau ada anggapan, wah identik nih Hari Raya Imlek identik dengan hujan. Padahal karena bertepatan dengan itu. Tapi tentunya kalau kita sambungkan lagi dengan keberkahan ya masyarakat Jawa dan sekitarnya. Semakin banyak hujan, semakin berkah gitu, semakin banyak. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, karena kita tinggal di Indonesia aja ya Ko ya. Betul. Berarti. Nah Ko, kalau Koko dan aku sendiri kita sama-sama berketurunan ataupun memiliki etnis darah Tionghoa di Indonesia gitu kan. Koko yang hidupnya sudah lebih panjang. Bagaimana sih menurut pandangan Koko mengenai perayaan ataupun selebrasi perayaan Imlek di Indonesia saat ini gitu? Apakah sangat jauh berbeda dengan zaman dulu atau makin tahun makin meriah atau malah makin tahun sebenarnya makin simpel Tiko? Nah ini menarik ya Sila pertanyaannya. Kalau kita melihat pada surat kabar Kengpo ya, yang dulu kalau Sila mau kulik sejarahnya itu saing-saingan nih dengan Sinpo ya dulu di masa tahun 1900-an awal. Nah, di Kengpo tahun 1930-40 itu dinyatakan dengan jelas bahwa perayaan Imlek pada masa itu amat sangat meriah. Dalam arti pagi-pagi jam 4 subuh atau jam 5 subuh itu masyarakat Tionghoa sudah bangun dari tidurnya, sudah melakukan ritual sembahyang kepada leluhur, kepada dewa, kepada langit, kepada Tuhan, sudah sampai jam 5. Kemudian dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi itu masyarakat
masak ya dengan masakan-masakan khas, kuliner-kuliner khas yang juga sudah berakulturasi. Salah satunya ikan bandeng ya, ada macam-macam sekali itu. Nah, kemudian mereka setelah menikmati santapan pagi, sarapan pagi, lalu keliling ke tetangga-tetangga, kerabat, keluarga. Yang mana pada waktu mereka keliling, mereka akan melihat, tercatat di dalam koran Sinpo dan Kengpo, itu tercatat bahwa sepanjang jalan itu ada banyak tari-tarian, lalu ada banyak orang yang melakukan sekedar menonton atau melakukan tradisi seperti tarian liong, barongsai. Juga ya uniknya di sini Sila ya, banyak masyarakat juga yang mengiringi menggunakan alat musik Jawa, gamelan, kentungan dan berbagai macam ya nama-nama tradisionalnya. Saya tidak terlalu hafal. Tetapi itu menunjukkan bahwa masyarakat pada waktu itu begitu membaur dengan masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek itu menjadi sesuatu yang bersifat umum yang bisa dirayakan oleh semua pihak. Dan pada waktu itu nanti kalau pemirsa bisa melihat beberapa foto yang ditampilkan, itu ada tuh yang disebut dengan tradisi Chunggi ya. Jadi dia berdiri di atas egrang dengan riasan-riasan ala Tionghoa zaman dulu. Di dalam koran Sinpo dan Kengpo juga mencatat kendaraan-kendaraan itu keluar ya, kendaraan-kendaraan yang pada zaman dulu sangat terbatas ya. Mungkin kita menyebutnya oplet atau bemo atau apa, itu keluar ya. Lalu ada juga pada malam harinya diadakan pasar malam. Nah, pasar malam itu juga sekaligus menjadi ajang pencarian jodoh muda-mudi pada masa itu. Muda-mudi Tionghoa pada masa itu. Jadi mereka menikmati berbagai sandiwara Tionghoa, ada wayang potehi, wayang orang yang saat ini bisa dibilang sudah punah ya, mungkin tidak ada lagi gitu. Jadi berbagai macam itu begitu meriahnya. Sehingga kalau tadi zaman sekarang gimana kok gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan tentunya ini juga tidak lepas dari sejarah ya. Kita perlu mundur sejenak. Imlek atau Xinjia itu dijadikan hari libur justru pada pemerintahan zaman Jepang. Pertama kali. Zaman Jepang itu memberikan bangsa Indonesia atau masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia itu sebagai hari raya libur resmi. Itu terjadi tahun 1943. Karena Jepang itu bermusuhan dengan budaya tradisi barat. Sedangkan masyarakat yang ada di Indonesia pada waktu itu masyarakat Tionghoa. Sehingga masyarakat Tionghoa diberikan hari libur oleh Jepang. Ini berlangsung terus hingga masa pemerintahan Bung Karno. Kita merdeka 45, 46, 47. Bung Karno juga bahkan pada waktu itu pemerintahannya memberikan 4 hari libur bagi masyarakat Tionghoa. Lebih lama lagi ya? Iya, ada hari raya Imlek, hari lahir dan hari wafatnya Nabi Konghucu. Lalu juga ada hari Cap Gome gitu ya. Itu libur, jadi banyak. Kemudian ya setelah pemerintahan Orde Lama selesai, masuklah Presiden Soeharto Orde Baru, dan terjadilah itu tragedi ya selama 32 tahun. Kebudayaan Tionghoa dikekang, libur itu dicabut, sehingga mengakibatkan drastis dari yang tadi kau cerita begitu semaraknya ya perayaan Tionghoa masa itu, akulturasi, semua masyarakat berbaur itu menjadi hilang. Nah setelah Orde Baru selesai tahun 98, kemudian berkat jasa almarhum Presiden Gus Dur membuka kembali semua itu. Kemudian tahun 2002 oleh Presiden Megawati diresmikan kembali menjadi hari libur lagi. Jadi 2 jasa presiden itu ya dari Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati, akhirnya kita menikmati lagi libur seperti dulu. Tetapi kemeriahan udah beda cerita. Betul. Karena akibat 32 tahun itu sudah banyak yang hilang. Benar, terjadi perubahan drastis ya. Sampai saat ini dari yang 4 hari jadi tinggal 1 hari. Betul. Dari yang sangat semarak dengan menggunakan alat tradisional Jawa menjadi di mal-mal saja mungkin ya. Itu pun dengan gedebak-gedebuknya di mal-mal itu aja. Sila mengalami juga ya. Jadi kalau Xinjia zaman sekarang itu kan mungkin sebatas kunjungan ke keluarga. Betul. Ya. Atau makan bersama di mall. Sila mungkin udah nggak pernah dengar lagi. Oh, kalau dulu Xinjia itu ada pasar malam, ada wayang orang, wayang potehi. Kita menonton berbagai macam. Dulu itu ada tradisi unik Sila. Apa itu? Pada waktu Imlek itu kelompok-kelompok barongsai atau kelompok-kelompok liong itu akan mendatangi rumah-rumah besar para tokoh-tokoh Tionghoa pada masa itu. Seperti Kapitan Tionghoa ya, atau Letnan Tionghoa. Mereka selalu berhenti di pagi hari.
itu sebelum kapiten atau penghuni rumah orang kaya Tionghoa pada masa itu keluar, mereka sudah menyanyikan berbagai macam musik, bermain barongsai dan sebagainya. Sangat meriah ya pokoknya. Sampai kapitennya keluar, memberikan angpau, baru mereka berhenti. Baru berhenti ya, kalau nggak dikasih angpau nggak berhenti. Nggak berhenti, nyanyi terus. Gitu. Oke deh, menarik sekali ya. Kok tentunya kita sudah sangat mengulik, mengelupas hingga ke unsur terdalamnya mengenai edisi dan juga tradisi dari budaya Tionghoa itu sendiri. Nah kok, sebagai penutup kok, tadi Koko udah sempat bilang kalau sebenarnya ucapan-ucapan zaman sekarang nih kurang betul gitu ya sebenarnya kata-katanya ya, kurang tepat, kurang cantik gitu ya kata-katanya. Nah, sebagai penutup boleh dong kok kita contohkan secara versi yang agak lengkapnya ke teman-teman para pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah. Gimana Jadi, nih kok? Kalau kita dalam posisi soja ya tentunya seperti ini, kalau laki-laki ya, kalau kanan seperti itu, kalau yang perempuan. Nah, kita mengucapkan selamat memasuki musim semi atau di dalam bahasa Hokkien Sin Chun Kyong Hee. Sin Chun Kyong Hee. Sin Chun Kyong Hee. Sin Chun Kyong Hee. Ya. Oke. Ya. Oke. Sin Chun Kyong Hee. Bagi pemirsa Sinpo TV, saya tambahkan lengkapnya ya. Sin Chun Kyong Hee. Tiam Hok Tiam Siu. Artinya semoga diberikan rezeki, semakin panjang umur. Ban Seruji itu semoga masalah-masalah terselesaikan. Ditutup dengan Hapki Peng An, semoga seisi rumah damai sentosa. Demikian. Oke, terus terakhirnya berapa kali nih kok? Itu lebih tepatnya 3 kali sebenarnya. 3, 1, 2, 3. Oke, kirain 8 nih. Baik para pemirsa Sinpo TV, itu dia perbincangan spesial kita yang tentunya sangat seru, mengulas dan mengulik sangat dalam mengenai sejarah dan juga dari budaya etnis Tionghoa itu sendiri. Semoga para pemirsa Sinpo TV dapat memahami lebih jauh dan juga membukakan mata mengenai apa yang kira-kira yang harus dilakukan ketika menjelang perayaan Imlek itu sendiri ya kok. Dan tentunya tadi apabila para pemirsa ingin mengulik lebih dalam bisa membaca dari buku-buku yang sudah Kak Alex tuliskan. Baiklah kalau begitu akhir kata terima kasih banyak Kak Alex. Sama-sama, terima kasih. Kesempatan dan juga waktu dan juga ilmunya yang diberikan kepada teman-teman dari Sinpo TV. Akhir kata saya Priska Priscilla dan untuk para pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan bincang spesial di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.